Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, para peserta mata kuliah sintaksis bahasa Arab. Hari ini kita akan memasuki pelajaran kedua dengan topik kategori sintaksis. Tujuan pembelajaran kita untuk sesi ini adalah memberikan dasar pengetahuan kepada anak-anakku sekalian, kepada para mahasiswa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kategori sintaksis. Adapun sasaran pembelajaran kita, yang pertama, setelah mengikuti materi pada sesi ini, mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan pengertian kategori sintaksis. Jadi dengan materi ini, anak-anakku sekalian, anda sekalian akan mampu menjelaskan apa itu kategori sintaksis. Yang kedua, dengan materi pada sesi ini, mahasiswa atau para peserta mata kuliah ini akan mampu menjelaskan kategori sintaksis kata dalam bahasa Arab. Ya, jadi pengertian kategori sintaksis, kemudian menjelaskan kategori sintaksis dalam bahasa Arab. Yang ketiga, mahasiswa akan mampu mengidentifikasi kategori sintaksis dalam bahasa Arab. Ya, jadi dengan materi ini nantinya anda sekalian akan mampu mengidentifikasi kategori sintaksis dalam bahasa Arab. Ya, mari kita lihat pengertian kategori sintaksis. Menurut Krida Laksana dalam Kamus Linguistik, yang dimaksud dengan kategori sintaksis adalah golongan yang diperoleh suatu atau satu satuan sintaksis, ya, jadi satu satuan sintaksis sebagai akibat dari hubungannya dengan satuan-satuan lain dalam konstruksi sintaksis. Ya, dari pengertian ini kita dapat memahami bahwa sebuah satuan ketika berada dalam struktur sintaksis atau dalam konstruksi sintaksis itu akan dikategorisasi atau digolong-golongkan berdasarkan hubungannya dengan satuan-satuan lain dalam konstruksi sintaksis. Jadi sebuah kata, misalnya frase atau klausa, itu akan memiliki kategori-kategori tertentu ketika berada di dalam struktur. Kalau anak-anakku sekalian membaca tata bahasa atau gramatika, maka akan menemukan beberapa kategori sintaksis. Sebenarnya kategori sintaksis itu sangat beragam atau sangat banyak, akan tetapi yang paling tinggi tingkat kemunculannya di dalam konstruksi itu hanya
ada beberapa saja. Jadi ada beberapa yang tingkat kemunculannya sangat tinggi. Yang pertama, kategori sintaksis yang pertama yang tingkat kemunculannya sangat tinggi adalah nomina, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ism. Yang kedua adalah verba, atau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Yang ketiga adalah adjektiva, yang dalam bahasa Arab disebut dengan sifah. Kemudian yang keempat adalah kategori adverbia, atau dalam bahasa Arab disebut dengan zarf. Selanjutnya yang kelima adalah kategori preposisi, atau dalam bahasa Arab biasa diistilahkan dengan harfu jar. Kemudian yang keenam adalah kategori konjungsi, atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan harful ataf. Ya, inilah di antara beberapa kategori sintaksis yang sering kita lihat di dalam konstruksi sintaksis. Meskipun masih banyak kategori-kategori yang lain yang juga sering muncul, tapi tingkat kemunculannya tidak sama dengan keenam kategori ini. Ya. Mari kita lihat pengertian dan penjelasannya dari masing-masing kategori ini satu persatu. Kita mulai dari nomina. Apa yang dimaksud dengan nomina, atau dalam bahasa Arab tadi disebut dengan ism? Ya. Jadi nomina adalah kelas kata atau golongan kata atau klasifikasi kata yang secara semantik mengacu kepada benda atau sesuatu yang dibendakan. Ya. Mengacu kepada benda atau sesuatu yang dibendakan. Kenapa? Karena nomina atau kata benda itu dapat digolongkan atas dua macam. Ada yang disebut dengan benda konkret atau benda nyata yang dapat diindra oleh panca indera. Ada juga yang disebut dengan benda abstrak yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Ya. Jadi nanti akan ada golongan atau kategorisasi nomina seperti itu. Ya, untuk penjelasan mengenai hal tersebut, insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai kategori-kategori nomina. Nah, kalau secara semantik mengacu kepada benda atau sesuatu yang dibendakan, nah, secara sintaksis biasanya nomina itu dapat berfungsi sebagai subjek ataupun berfungsi sebagai objek di dalam struktur gramatika. Jadi nomina ini memiliki fungsi yang mungkin sebagai subjek dan mungkin sebagai objek di dalam struktur gramatika. Ya, inilah pengertian nomina atau isim. Contoh nomina bisa dilihat pada skema. Misalnya ustazun. Ustaz ini adalah nomina, kata benda yang merujuk kepada orang, yang berarti guru. Atau misalnya merujuk kepada profesi, misalnya tajirun, yang berarti pedagang. Kemudian kata benda milhun, ya, garam, ini berarti kata benda. Kemudian laham berarti daging, baju qamisun. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada nomina.
Ya. Untuk mengetahui apakah dia nomina atau bukan, dapat diidentifikasi dengan menambahkan artikel, misalnya sebuah, nah, atau seorang, nah, misalnya. Jadi bisa kita mengatakan seorang guru, sebuah baju, ya. Itu untuk mengidentifikasi nomina, ya. Selanjutnya kategori verba. Nah, verba biasa didefinisikan sebagai kelas kata yang secara semantis mengacu kepada sesuatu perbuatan atau aktivitas. Jadi, mengacu kepada suatu perbuatan atau aktivitas. Ya. Secara sintaktis, biasanya verba muncul pada posisi predikat dalam struktur kalimat. Nah, kalau nomina tadi biasanya muncul sebagai subjek dan objek. Nah, verba ini biasanya muncul pada posisi predikat dalam struktur kalimat. Contoh verba di sini bisa dilihat, misalnya kata daraba, memukul, ta'allama, belajar, mana'a, melarang, kharaja, keluar, dan qama, berdiri. Nah, kelima kata ini merupakan kategori sintaksis yang berkategori verba. Nah, untuk mengidentifikasi apakah kategori itu atau kata itu termasuk dalam kategori verba, bisa diuji dengan menambahkan keterangan waktu. Ya, dalam bahasa Indonesia ini kita bisa lihat, misalnya kita menambahkan misalnya keterangan waktu akan, misalnya akan memukul, ya, atau dalam bahasa Arab saya deribu, kemudian akan belajar saya ta'allam, sudah melarang, sudah keluar, sudah berdiri. Nah, ini adalah cara untuk mengidentifikasi bahwa kata itu masuk dalam kategori verba. Tentu tidak akan berterima secara gramatikal jika yang dilekatkan adalah pemarkah seperti yang kita berikan kepada nomina, karena tidak akan diterima kalau ada kata misalnya sebuah daraba. Nah, itu tidak akan berterima, atau satu belajar, nah, itu. Jadi tentu sangat tidak berterima secara gramatikal. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah kategori adjektiva. Jadi adjektiva adalah kelas kata yang secara semantis menunjukkan makna sifat, baik itu sifat yang konkret maupun yang abstrak. Ya, jadi dapat kita lihat baik dia sifatnya konkret maupun abstrak. Karena sebagaimana dengan nomina tadi, ada yang dapat dilihat secara nyata dan ada pula yang hanya bisa dipikirkan, berada dalam pikiran. Nah, secara sintaksis dalam struktur adjektiva itu berfungsi sebagai alat atau sebagai sarana untuk menerangkan nomina. Jadi dia berfungsi untuk memperluas nomina, dalam hal ini menerangkan nomina atau menjadi atribut bagi nomina. Pada tabel kita bisa melihat beberapa contoh adjektiva. Ada adjektiva yang menunjukkan kepada warna, misalnya kata abyadun yang berarti putih. Kemudian ada adjektiva yang menunjukkan kepada rasa, misalnya lazizun yang berarti lezat. Kemudian ada adjektiva yang menunjukkan kepada ukuran, kathirun yang berarti banyak. Kemudian qaribun yang berarti dekat. Dan ada pula adjektiva yang menunjukkan makna abstrak, misalnya najibun yang berarti mulia.
Jadi najibun ini tidak bisa diukur, tapi bisa dipikirkan karena tidak bisa dilihat secara konkret. Selanjutnya yang keempat, kategori sintaksis adverbia. Jadi apa itu adverbia? Adverbia adalah kelas kata yang secara semantis menunjukkan makna keterangan. Nah, kategori atau kelas kata adverbia secara sintaksis berfungsi untuk menerangkan verba. Jadi hampir sama dengan adjektiva, tapi adjektiva itu menerangkan nomina. Kalau adverbia ini menerangkan verba atau menjelaskan terjadinya sebuah perbuatan. Contoh adverbia bisa dilihat di sini, misalnya kata mutlakan, ya, mutlak, ya. Kemudian naharan berarti adverbia waktu, misalnya zahabtu ilal jami'ah naharan, saya pergi di kampus pada siang hari, atau sabahan pada waktu pagi hari. Ta'allamtu jiddian, misalnya saya belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian misalnya kata abadan, shallaitu fil masjidi abadan, saya selalu salat di masjid. Jadi kata mutlakan, naharan, sabahan, jiddian, dan abadan itu digolongkan sebagai kategori adverbia. Selanjutnya yang kelima adalah kategori preposisi. Yang dimaksud dengan preposisi adalah kategori kata yang biasanya terletak sebelum nomina, yang kemudian dalam bahasa Arab kalau kita lihat itu akan merubah kasus nomina itu menjadi genitif atau menjadi majrur. Ya, untuk penjelasan mengenai majrur itu nanti akan ada materi atau mata kuliah tersendiri, yaitu ilmu nahwu. Kalau di sintaksis kita hanya belajar teori-teori umum yang dalam perspektif linguistik umum, ya. Contoh preposisi, misalnya kata min yang berarti dari, ila yang berarti ke, ala yang berarti atas, an yang berarti dari, dan tahta yang berarti di bawah. Ya, keempat kata ini, kelima kata ini merupakan kata-kata yang berkategori sintaksis preposisi. Ya. Jadi misalnya dalam kalimat jitu minal masjid, saya datang dari masjid. Jadi min di sini berfungsi sebagai preposisi bagi masjid. Ana azhabu ilal jami'ah, ila berarti ke ini adalah preposisi bagi jami'ah. Ya, saya kira itu untuk preposisi. Selanjutnya yang terakhir adalah kategori konjungsi. Nah, konjungsi adalah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan lain dalam konstruksi hipotaktis. Ya, jadi dia berfungsi untuk menghubungkan dua satuan. Ya, jadi dua satuan atau lebih dalam konstruksi. Jadi konjungsi itu secara sederhana biasa diartikan sebagai kata penghubung. Jadi menghubungkan dua buah satuan sintaksis, entah itu antara kata dengan kata, antara kata dengan frase, antara frase dengan frase, ataupun antara klausa dengan klausa. Contoh sintaksis antara yang lain adalah misalnya kata lakinna yang berarti akan tetapi. Ya, misalnya dalam kalimat hiya jamilatun lakinnaha kaslan, dia cantik akan tetapi dia malas. Nah, itu contoh penggunaan lakinna dalam struktur. Jadi lakinna berarti akan tetapi, itu adalah konjungsi. Kemudian lamma yang berarti ketika. Kemudian lianna yang berarti oleh karena. Au yang berarti
atau, kemudian illa yang berarti kecuali. Jadi kelima kata-kata ini merupakan kata yang digolongkan ke dalam kategori konjungsi. Saya kira untuk materi kita pada pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai kategori yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.